Tapi yang menariknya, jelang leg kedua ini, yang saya mengikuti perkembangan beritanya, bahwa pelatih dari Brunei Darussalam, Mario Rivera, mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kelemahan dari tim nasional Indonesia. Dan dia bertekad membawa timnya Brunei Darussalam meraih kemenangan di leg kedua ini. Nah, saya gak ngerti juga nih, kemenangan dengan jumlah gol berapa banyak. Kalau mau menang 7-0, ya gak mungkin lah ya lawan Indonesia. Kecuali nanti Indonesia mainnya gak pakai kiper. Ya, dan kita punya banyak pemain muda, kita punya banyak pemain keturunan yang bermain mengandalkan fisik. Kalau Brunei kan di leg pertama oke lah, memang mereka bertahan. Tapi mau kontrol bola saja susah mereka. Bukannya saya tidak menghormati mereka, tapi faktanya kan seperti itu. Sinteyong tuntut timnas Indonesia, pesta gol lagi. Tantang Brunei tampil lebih galak. Di informasi selanjutnya, terima tantangan pelatih Brunei, Sinteyong sudah geber latihan ketajaman untuk timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, kesombongan pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, membuat Sinteyong naik darah menjelang laga timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa? Mario Rivera dikenal sebagai pelatih yang keras kepala. Pelatih asal Spanyol ini tidak pernah mengakui kehebatan timnas Indonesia meskipun sang tim sudah 2 kali dibantai oleh skuad Garuda dengan skor 0-7 dan 0-6. Nanti malam, Brunei Darussalam akan menjamu timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Mario Rivera seperti tak pernah berkaca pada sejarah. Ia bertekad membawa Brunei Darussalam mengalahkan timnas Indonesia. Mario Rivera mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari timnas Indonesia, racikan Sinteyong. Iya, tentu saja kami akan mencoba memenangi laga demi meraih kemenangan. Kami akan menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri, kata Mario Rivera dalam konferensi pers kelar laga leg pertama timnas Indonesia versus Brunei. Kami juga harus tahu kekuatan dan level Indonesia serta kelemahannya. Dari situ kami akan cari cara untuk meraih kemenangan, kata pelatih berambut gondrong itu. Sinteyong pun seperti tersulut emosinya mendengar pendapat Mario Rivera. Pelatih 53 tahun itu meminta Mario Rivera untuk mengeluarkan performa terbaik dari Brunei Darussalam sebab timnas Indonesia membutuhkan lawan yang kuat menjelang menatap babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Dengan begitu ya, kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi. Harap Sinteyong mengutip dari laman resmi PSSI. Ya, meski bermain tandang, Sinteyong memastikan timnas Indonesia bermain menyerang. Pelatih asal Korea Selatan itu seakan tidak mau memberi ampunan pada Brunei Darussalam, sekaligus ingin membungkam mulut besar Mario Rivera. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong tetap membidik kemenangan besar saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda siap meladeni permainan Brunei Darussalam pada Selasa 17 Oktober di Hassanal Bolkiah National Stadium Brunei Darussalam. Jelang laga ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menilai anak asuhnya dalam kondisi yang prima. Pelatih asal Korea Selatan ini memastikan anak asuhnya bakal memberikan penampilan terbaik. Kami dalam kondisi yang bagus dan fit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk para pendukung di Indonesia ataupun yang ada di Brunei, kata Sinteyong. Ya, timnas Indonesia datang ke Brunei Darussalam dengan membawa modal yang berharga, yakni kemenangan besar 6-0 di leg pertama dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 12 Oktober lalu. Meski membawa kemenangan besar di leg pertama, Sinteyong memastikan anak asuhnya tetap bermain ngotot. Asnawi Mangku Alam Bahar dan kolega tetap diinstruksikan mencetak banyak gol. Hal yang kita alami di sepak bola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak. Itu berlaku juga untuk pertandingan esok hari, tegas Sinteyong. Meski begitu, Sinteyong tetap tidak mau menganggap remeh Brunei Darussalam. Terlebih bagi pelatih asal Korea Selatan ini, Brunei memberikan perlawanan hebat di leg pertama kemarin.
Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertamanya di SUGBK Indonesia. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Dengan begitu kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi. Harap Sinteyong. Tapi bagi Sinteyong, dirinya bakal banyak melakukan rotasi. Hal ini untuk target pertandingan sejatinya pada November mendatang. Ya, kami akan melakukan yang terbaik, tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga esok, jelasnya. Dan di informasi bola selanjutnya. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menjawab tantangan pelatih Brunei Darussalam dengan menggeber latihan ketajaman pada leg kedua. Sinteyong terang-terangan tak ingin mengalah pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah unggul 6-0, Sinteyong tetap ingin Timnas Indonesia memenangi pertandingan. Selepas kekalahan di leg pertama, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera sesumbar bakal memenangi leg kedua. Ya, untuk leg kedua nanti di kandang kami akan mencoba memenangkan pertandingan demi pendukung kami, kata Rivera. Pelatih asal Spanyol itu bahkan menyinggung rencana memainkan counter attack. Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia, kata Rivera. Menjawab tantangan tersebut, Sinteyong menegaskan Timnas Indonesia tetap akan bermain menyerang. Hal itu terlihat dalam agenda latihan yang disantap oleh Asnawi Mangku Alam dan juga kawan-kawan. Ya, gelandang Timnas Indonesia McLeod mengatakan Sinteyong meminta pemain untuk berlatih penetrasi di dekat kotak penalti. Kami latihan sedikit taktikal untuk game plan untuk melawan Brunei. Mereka sangat drop di lini belakang. Di kotak penalti kita melihat bagaimana kita bisa penetrasi ke pertahanan mereka dan untuk bisa mencetak gol ya sedikit finishing, kata Mark. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ramadan Sananta yang banyak dilatih penyelesaian akhir oleh Sinteyong. Kondisi saya 100% karena kemarin saat sampai di Brunei kami pemulihan, kemudian kami fokus ke taktikal dan kondisi saya juga sudah sangat siap, kata Sananta. Striker Persis Solo itu sudah menyumbang 2 gol meski baru dimasukkan pada menit ke-58 pada leg pertama kemarin. Dan tidak menutup kemungkinan Sananta akan diturunkan sejak awal laga pada leg kedua nanti. Sinteyong sendiri menegaskan Timnas Indonesia tidak akan memberikan ampun meski Brunei main di kandang. Masih ada 3 penyerang yang belum pecah telur pada laga lawan Brunei, yakni Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka, dan juga Rafael Struik. Struik yang absen di laga pertama kemungkinan juga bisa diturunkan oleh Sinteyong. Untuk Rafael bisa saja saya mainkan ya saat pertandingan awal, kata Sinteyong. Pertandingan antara Brunei versus Indonesia akan digelar di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan pada Selasa 17 Oktober esok. Dan jika mampu menyisihkan Brunei, maka Indonesia akan tergabung di Grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tim Merah Putih pun juga akan ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina yang dapat tiket langsung ke putaran kedua.